Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tazkia, mahasiswa semester 4, kelas E2 dengan NPM 101202223, Prodi Manajemen S1 STISMI Bandung, akan memaparkan materi tentang keputusan investasi modal. Materi ini ada pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mari kita simak bersama-sama. Happy watching! Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai keputusan investasi modal atau capital investment decision, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai di waktu yang akan datang. Sedangkan arti dari keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal sering disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal merupakan konsep investasi karena melibatkan pengucuran dana pada saat ini guna memperoleh imbalan di masa yang akan datang. Lalu timbul pertanyaan, apa sih tujuan dari investasi modal? Tujuan investasi modal adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Ada dua jenis penganggaran modal. Pertama, ada proyek independen, yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu proyek mutually eksklusif adalah proyek yang jika dipilih akan menyebabkan ditolaknya alternatif pilihan yang lain. Dalam sebuah usaha bisnis, konsep keputusan investasi modal tidak hanya tentang investasi saham, melainkan dititik beratkan kepada investasi aktiva tetap. Berikut adalah jenis-jenis investasi modal secara umum. Yang pertama adalah investasi tidak menghasilkan laba, yaitu timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya, seperti pemasangan instalasi pembersih air limbah. Kemudian ada investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuannya untuk menaikkan laba. Contohnya, pengeluaran biaya promosi, penelitian, pengembangan, dan program pelatihan atau pendidikan karyawan. Selanjutnya adalah investasi penggantian mesin atau equipment. Diperoleh dari informasi akuntansi diferensial berupa aktiva dan biayanya. Penggantian dapat dilakukan karena biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin atau equipment berjumlah pantas bila dibandingkan aktiva diferensial. Yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha, berupa pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Penambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Selanjutnya adalah metode penilaian investasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan investasi. Terdapat 5 metode. Yang pertama adalah metode accounting rate of return. Yang kedua adalah metode payback period. Yang ketiga adalah metode net present value. Yang keempat ada metode internal rate of return. Dan yang kelima adalah profitability index. Kita masuk pada pembahasan mengenai accounting rate of return atau ARR. Metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi setelah pajak atau EAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Rumusnya bisa kita lihat dari slide, yaitu ARR sama dengan rata-rata ERT per rata-rata investasi. Selanjutnya adalah metode payback period, yaitu metode yang mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula atau suatu periode yang diperuntukkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Rumusnya, payback period sama dengan investasi dibagi cash flow dikali 1 tahun.
jika jangka waktu yang kita tetapkan adalah 1 tahun. Kemudian metode yang ketiga adalah net present value, yaitu salah satu metode penilaian investasi yang memperhatikan time value of money atau nilai waktu adalah uang. Metode ini menggunakan selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Nah, untuk menghitung NPV, pertama-tama menghitung present value dari penerimaan atau cash flow dengan discount rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Jika selisih antara PV dan cash flow lebih besar, berarti terdapat NPV positif. Artinya proyek investasi adalah layak. Dan sebaliknya, apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan. Dan sebaliknya, penilaian nilai tunai dapat ditentukan dengan rumus NPV sama dengan AK. AK itu arus kas dikali 1 dibagi 1 ditambah L. L itu tarif kembali investasi pangkat N, jangka waktu. Yang keempat adalah metode internal rate of return. Jika pada NPV mencari nilai sekarang bersih dengan tingkat diskon rate tertentu, maka metode IRR mencari diskon rate yang dapat menyamakan antara present value dari aliran kas dengan present value dari investasi, atau IRR adalah tingkat discount rate yang dapat menyamakan PV of cash flow dengan PV of investment. Sehingga untuk mencari besar IRR diperlukan data NPV yang mempunyai dua kutub positif dan negatif. Dan selanjutnya dilakukan interpolasi. Oke, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode kelima, probability index, yaitu metode yang menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Maka tinggi nilai PI atau probability index makin menarik investasi tersebut. Rumusnya adalah PI sama dengan PV kas masuk, PV kas keluar. Keuntungannya dari PI adalah dapat digunakan untuk memilih dua rencana investasi yang jumlah modalnya berbeda, namun memiliki kelemahan yaitu penentuan angka bunga memerlukan perhitungan yang sangat teliti. Baik, sekian materi mengenai keputusan investasi modal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.